Shalom adik-adik. Bagaimana hari ini? Luar biasa ya. Kabarnya juga sehat-sehat aja kan? Harus sehat dong Kak. Harus penuh dengan sukacita. Tunjukin dulu senyumannya dong. Gimana ya senyumnya? Ayo. Nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memulai sekolah minggu pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Ambil sikap yang baik, duduk yang tenang, kita akan mulai berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami pada hari ini, kami akan memulai sekolah minggu hari ini. Kiranya Engkau berkati, hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami selama sekolah minggu ini. Kiranya kami bisa semakin mengerti akan firman-Mu Tuhan. Sekarang kami juga berdoa buat teman-teman yang belum bisa mengikuti ya Tuhan, kiranya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, udah masih semangat nih ya? Harus semangat. Kita mau bangkit berdiri, mau apa? Tepuk Yesus dulu. Tepuk Yesus dulu. Biar semakin semangat. Masih ingat kan? Masih dong. Kalau masih ada yang belum tahu, nanti kita bisa tunjukin ya. Nanti bisa adik-adik ikutin ya. Gimana tuh Mbak Dias? Tepuk Yesus. Tepuk Yesus. 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 Yes. Gampang banget kan? Yuk ditirukan ya. Dari rumah masing-masing ya. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. 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 Yes. Tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya adik-adik kita mau menyanyikan sebuah lagu. I love you Jesus. Oke. Nanti nyanyi dengan gerakan ya, akan dipandu oleh kita. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Bahasa Jawa. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnaku jero banget. Tresnaku jero banget. Kita lagi pakai bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Tepuk tangan. Oke. Untuk selanjutnya adik-adik, pada pagi hari ini kita juga ingin mendengarkan sabda kasih Tuhan. Terlebih dahulu pada kita, sabda kasih ini kiranya bisa menuntun kita. Dan sabda kasih yang akan diambil yaitu dari Keluaran 16 ayatnya yang ke-9. Bisa dibuka dulu Alkitabnya adik-adik. Keluaran 16
ayatnya yang ke-9. Bisa dipandu oleh Bapak Ibu. Berikut firman-Nya. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Oke, demikian firman Tuhan. Untuk selanjutnya kita mau games bentar nih buat pemanasan. Yuk Mbak Era, kita mau games apa ya kira-kira Mbak Era ya? Tahu enggak? Jadi nanti Mbak Hera akan memperagakan sebuah hewan. Jadi nanti adik-adik bisa tebak Mbak Hera ini memperagakan hewan apa nih. Nanti langsung ditebak aja ya. Nanti Mbak akan siapkan 3 hewan, silahkan ditebak, oke? Gampang kok. Gampang sekali. Yuk yang Ada pertama suaranya. Mbak Era. Yang pertama. Hewan apakah aku ini? Apa ya kira-kira apa ya ini ya? Petok, 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 petok. Yang bunyinya petok-petok apa ya? Apa yo? Apa yo? Apa? Bener banget. Bener banget. Jawabannya ayam. Lalu yang kedua. Kuis yang kedua. Yang kedua. Hewan apakah aku ini? Berleher panjang. Berleher panjang. Apa ya berleher panjang? Pendek. Yang lehernya panjang, kakinya pendek. Kuek, kuek, kuek. Bunyinya wek wek wek. Apa ya? Apa ayo? Apa ya? Tebak. Bener banget. Jawabannya bebek. Oke, bener ya. Wah, pinter-pinter ya Pinter nih. adik-adiknya nih. Nah, sekarang hewan yang terakhir. ketiga. Apa ini? Sukanya jongkok. Jongkok. Kelihatan gak nih? Jongkok, sukanya Jongkok. lompat-lompat. Jongkok lompat-lompat. Kuawak, Bunyinya kuawak. kuak-kuak. Apa itu Mbak Era? Kuak-kuak. Hewan itu kecil. Kecil bisa banget. hidup di darat, bisa hidup di air. Apa tuh Mbak? Apa ya? Yang ininya gede banget itu loh. Yang lehernya gede itu bisa gede. Bisa dipelembungin itu loh. Apa itu? Oh, iya benar. Ya, bener banget. Pinter sih. Jawabannya Jawabannya kata. pinter banget. Aduh, seneng banget nih aku. Jawabannya bener semua nih. Oh, tepuk tangan dulu Tepuk dong tangan dulu, Bu, buat kalian. adik-adik. Oke, Yang- selanjutnya kita akan menyanyikan. Kita ajak adik-adik bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu dikepak-kepakkan. Oke? Berdiri ya, nanti gerak-gerak. Nanti gerak-gerak. Kayak Mbak Hera tadi, oke? Ayo, musik. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kiri, putar ke kiri. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Sekali lagi ya. Kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Yang lebih cepat. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Oke. Wah, sudah bersemangat
sekolah minggu pada hari ini ya Mbak Hera ya. Iya, nafas dulu ini. Kita aja capek loh, Sumuk tapi ya. tetap semangat Tapi ya. tetap semangat buat memuji nama Tuhan. Iya. Nah, adik-adik selanjutnya kita mau akan memuji Tuhan dan mengumpulkan persembahan. Silahkan disiapkan dulu persembahannya sambil kita menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Mbak Hera dan Mbak Dias. Yuk kita sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada kesempatan kali ini kami memanjatkan doa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Di tengah pandemi corona kali ini, kiranya Engkau senantiasa melindungi bangsa dan negara kami tercinta. Semoga wabah kali ini segera mereda dan hilang dari dunia ini. Sehingga kami kembali seperti sedia kala, ya khususnya GKJ Ambarukmo. Semoga gereja kami tetap menjadi terang dan senantiasa mengabarkan firman-Mu. Mohon Engkau berkati gereja kami di tengah pandemi yang sedang terjadi. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu di sini. Walaupun belum bisa berkumpul dengan teman-teman, kami untuk kebaktian dan harus melaksanakan dari rumah kami masing-masing. Tapi kami tetap bersemangat memuji nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami orang tua yang terbaik, yang senantiasa mendukung, mendidik, dan menyekolahkan kami demi masa depan kami. Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan dan berkat untuk orang tua dan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk orang saat-saat ini yang sedang sakit. Ya Bapa, kiranya Engkau memberi kesembuhan untuk mereka. Untuk yang merawat mereka, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan. Bapa, kami juga berdoa untuk kegiatan belajar kami yang saat ini harus di rumah. Kami masing-masing dalam tahun ajaran baru ini. Kami percaya ini untuk kebaikan kami semua. Mohon berkatilah kami ya Bapa, supaya kami tetap semangat untuk terus belajar. Kiranya Engkau juga memberkati Bapak dan Ibu guru yang telah mengajar dan mendidik kami, supaya sehat dan sabar selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, pada kesempatan kali ini kami juga sudah mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu. Kiranya persembahan kali ini dapat dikelola dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Semoga persembahan kami ini juga senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati, pikiran, mata, dan telinga kami, sehingga kami dapat mengetahui dan memahami firman-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, nah setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita akan menyiapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau mendengarkan firman yang akan dilayankan oleh Bu Mustari. Oke, langsung kita dengarkan ya. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga kalian biarpun di rumah selalu sehat, semangat. Apalagi sekarang kita akan bersuka cita. Kita akan bersekolah minggu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Nanti adik-adik bisa membaca sendiri bersama ayah ibu, adik kakak. Nah, ibu akan membaca yang ayat 9 adik-adik. Silahkan menyimak yang sudah ketemu. Ayat 9. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Nggih, adik-adik, tema kita hari ini adalah Allah memelihara umatnya dalam kondisi apapun. Tentu adik-adik masih ingat yang diceritakan Pak Herman minggu yang lalu. Nggih. Musa sudah berhasil menuntun bangsa Israel menyeberangi laut mana, Dek? Laut Pinter ya, sudah ada yang pinter menjawab, masih ingat menyeberang laut Teberau. Apakah menyeberangnya dengan berenang? Bukan, tetapi Musa hanya dengan memukulkan tongkatnya. Terbelahlah laut itu menjadi dua. Luar biasa ya adik-adik. Yang luar biasa, yang hebat itu tongkatnya, atau Musa, atau Harun, atau siapa adik-adik? Yang hebat, luar biasa itu adalah Tuhan. Tuhan kita. Tuhan memakai Musa dan Harun untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dari mana? Dari penjajahan Mesir. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar melanjutkan cerita kemarin. Tadi temanya sudah ada tentang Allah memelihara umatnya dalam kondisi apapun. Allah memelihara. Adik-adik, perjalanan masih dilanjutkan. Musa dan segenap bangsa Israel berangkat dari Elim ke padang gurun Sin. Kemana adik-adik? Padang gurun Sin. Nah, bisa bayangkan adik-adik, bangsa Israel dibebaskan. Kemarin sudah menyeberangi laut dengan hati berdebar-debar. Sekarang tibalah mereka di padang gurun Sin. Di situ karena di padang adik-adik, tanah pasirnya berlumpur. Banyak semak-semak. Kondisi tidak menyenangkan. Medannya sangat berat.
Bagaimana? Tidak berat adik-adik, karena mereka harus berjalan di atas lumpur. Belum lagi, kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali, menambah semakin berat beban hati bangsa Israel. Masih ada lagi yang membuat mereka semakin tidak senang. Karena apa? Banyak binatang-binatang yang berbahaya. Seperti kalajengking, adik-adik sudah pernah melihat kalajengking? Nah ini seperti ini kalajengking, seperti ini. Nah ini sangat berbahaya ini. Kalau menyengat, jangan sampai ya, jangan sampai. Kemudian ada kelabang, nah, kelabang seperti ini, kelabangnya, begitu, juga mengerikan ini. Ada lagi, laba-laba, wah ini laba-labanya, ini juga binatang berbahaya adik-adik. Ada lagi yang suka jalannya pakai perut. Iya betul, ular nih, ular. Ular sudah sering lihat ya. Nah, kalau binatang yang ada di padang gurun apa adik-adik? Iya, onta itu binatang padang gurun. Seperti ini, onta. Nah, binatang-binatang itu menambah ketakutan, menambah suasana yang tidak menyenangkan bagi bangsa Israel. Masih ditambah lagi adik-adik, apa? Kok mereka harus melewati seperti ini, melewati penderitaan seperti ini? Makanan yang dibawa dari Mesir sudah menipis, bahkan sudah habis. Jadi selain kecemasan-kecemasan tadi, mereka sudah tidak punya makanan lagi. Itu yang mereka semakin galau, bahasa sekarang galau ya adik-adik. Kemudian mulailah mereka bersungut-sungut adik-adik. Dengan situasi seperti itu mereka mulai bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa adik-adik? Ada yang tahu? Iya, bersungut-sungut itu menggerutu, ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel, tidak rela dengan situasi keadaan seperti itu, marah. Wah, sudah menggerutu, ngomel-ngomel, marah, begitu. Mereka tidak berserah kepada Tuhan. Mereka mengungkit-ungkit, alah mbok sudah, seperti dulu saja kita berada di Mesir, masih bisa makan daging, masih bisa makan roti, tetapi sekarang keadaannya seperti ini. Makanan tidak ada, sudah cuacanya tidak enak, tambah ketakutan banyak binatang berbahaya, benar-benar tidak enak. Sungut-sungut mereka semakin menjadi-jadi. Adik-adik, ketika bangsa Israel bersungut-sungut, mereka menyalahkan pemimpin yang diutus oleh Tuhan. Menyalahkan siapa? Menyalahkan Musa dan Harun. Padahal kalau menyalahkan pemimpin itu
berarti juga menyalahkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memilih Musa dan Harun. Nah, ketika mereka bersungut-sungut, ternyata Tuhan mendengar doa mereka, adik-adik. Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan mendengar doa Musa dan Harun. Tuhan mendengar keluhan mereka. Pada waktu petang, Tuhan mengirim banyak sekali burung puyuh mengitari kemah mereka. Pada esok paginya terdapat embun-embun, kemudian embun itu berubah menjadi warna putih dan bersisik. Ternyata itu adalah kiriman dari Tuhan. Benda itu adalah roti yang dikirim oleh Tuhan. Bangsa Israel boleh mengambil sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kelebihan, yang mengambil banyak tidak berkelebihan. Yang mengambil sedikit tidak berkekurangan. Itu luar biasa, adik-adik. Nah, adik-adik, kita juga bangsa Israel ketika menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan, ketika belum bisa melupakan, masih suka mengungkit-ungkit, bahasa sekarang belum move on, belum bisa menyadari keadaan yang sekarang, belum bisa mensyukuri. Itu adik-adik pelajaran yang sangat berharga, bahwa apapun keadaannya kita harus tetap bersyukur. Apapun tantangannya kita tidak boleh merasa tidak bersemangat. Kita harus tetap semangat, tidak pantang menyerah. Nggih. Pada akhirnya keluhan-keluhan Israel itu didengar oleh Tuhan. Tuhan memberi roti melalui burung puyuh. Nah, adik-adik, ibu bertanya, seandainya adik-adik hari ini atau kemarin mama memasak sayur bayam, goreng tempe, kemudian nyambel begitu. Adik-adik bagaimana? Oh, ada yang tidak suka. Aduh, padahal itu sudah dimasak oleh mama, sudah pertimbangkan, oh ada protein nabatinya, ada protein, ada vitaminnya, sudah dipertimbangkan. Tetapi ketika adik-adik tidak suka, enggak mau mah, aku maunya dibelikan GoFood aja, pilih makanan yang pesan-pesan itu. Nah, itu adik-adik kita merasa tidak bersyukur. Nah, kita harus selalu bersyukur. Apapun yang disediakan mama, papa di rumah itu kita nikmati. Supaya kita tidak seperti bangsa Israel tadi, bersungut-sungut, marah-marah, menggerutu ketika ada sesuatu. Di dalam kehidupan kita juga sering banyak rintangan, apalagi sekarang. Adik-adik harus belajar di rumah, harus dapat menerima pembelajaran melalui video atau melalui apapun dengan sebaik-baiknya. Tidak usah menggerutu, kita jalani saja ya adik-adik.
jalani dengan sukacita. Apabila ada kesulitan, boleh tanya orang tua maupun boleh tanya kepada guru. Ketika kita bersungut-sungut, menggerutu, justru akan membebani pikiran kita. Tidak akan membuka masalah, tetapi justru akan menambah masalah. Jadi adik-adik, kita tidak boleh seperti bangsa Israel. Apapun rintangannya, kita harus tetap semangat, tetap bersyukur, tetap berserah kepada Tuhan. Dan tidak menyalahkan siapapun. Kita harus berusaha dan selalu bersandar kepada Tuhan. Demikian adik-adik cerita hari ini. Semoga dengan cerita hari ini adik-adik semakin semangat di dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bangun pagi, kami boleh menghirup udara segar, kami boleh bersukacita, dan kami boleh bersekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu hari ini, kiranya firman ini dapat menjadikan kami semua semakin bersyukur atas berkat-berkat-Mu Tuhan, semakin bersandar kepadamu di dalam setiap kesulitan dan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkati di dalam mendampingi anak-anak kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Guru Tuhan, kiranya Engkau berkati di dalam mempersiapkan, di dalam menilai anak didiknya. Berkati juga gereja kami ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, di dalam kami menghadapi pandemi ini. Kuatkan kami ya Tuhan, jauhkanlah pandemi ini, sehingga pandemi ini segera pergi dari muka bumi ini. Di dalam kami menghadap banyak sekali kesalahan dan dosa, ampunilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, itu tadi buat firman Tuhan ya, yang sudah kita dengarkan dari Bu Mustari. Nah, tadi adik-adik tahu kan bahwa Tuhan Yesus itu baik sekali sama kita semua. Sama seperti di cerita tadi, bahwa Tuhan Yesus itu baik kepada bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan ke padang gurun Sin. Nah, itu berarti benar-benar sama bangsa Israel aja baik, apalagi kalau sama kita. Wow, luar biasa sekali Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang adik-adik, buat selanjutnya kita mau pengakuan iman rasuli. Kami ajak adik-adik buat bangkit berdiri ya. Oke, pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, masih tetap berdiri ya adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan yang dilayankan oleh Bu Mustari. Kita panggil Bu Mustari yuk. Bu Mustari. Mari adik-adik kita menerima berkat Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai adik-adik sekolah minggu dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Amin. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, masih ada kegiatan satu lagi. Apa itu Mbak Hera? Kita simak aja yuk. Check it out. Adik-adik, hari ini kita akan beraktivitas. Kita akan bersama-sama membuat sandwich ya. Semoga nanti dapat membantu adik-adik dalam membuat sendiri. Di sini ada bahan-bahan ya, ini selada, kemudian tomat. Nah, adik-adik, di sini untuk telur sudah ibu kocok ya. Sudah ibu kocok, ini telur dikocok dengan kornet. Dikocok, kemudian digoreng di wajan memakai margarin. Oke. Kemudian roti tawarnya ini ditumpangkan di gorengan itu biar bisa nempel. Ini mudah sekali adik-adik, ibu tidak mempraktekkan karena belum siap kompor. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Kemudian ada mentimun juga. Mentimun dipotong miring-miring seperti ini biar kelihatan indah ya adik-adik. Sekarang kita akan mulai saja. Ini roti bakarnya ini sudah dibakar, nah tidak begitu gosong. Kita akan mulai saja, membuatnya mudah sekali. Begini adik-adik. Ini kemudian kita beri seladanya. Ya, kita beri seladanya. Nah, ini ada vitaminnya adik-adik. Kemudian beri mentimunnya. Mentimun. Kalau suka ya diberi 2 begitu. Kemudian jangan lupa tomatnya, oke? Jangan lupa tomatnya. Nah, adik-adik, apabila adik-adik suka diberi saus dan lebih enak lagi apabila diberi, oh maaf ini belum keluar ini diberi saus secukupnya gini, sesuai selera ya, sesuai selera ya. Kemudian kita tutup ya adik-adik, kita tutup dengan roti yang sudah kita bakar tadi, ditutup. Oke. Kemudian kita ulang lagi dengan memberi selada secukupnya. Selada. Nah, apabila suka dengan keju, kita beri keju adik-adik ya, keju ditata di sini begini. Kemudian yang terakhir ini roti tawar yang sudah dibalut dengan telur dan kornet tadi ditumpangkan di sini seperti ini. Nah adik-adik, ini sudah bisa dinikmati, bagus untuk sarapan pagi karena ada protein hewani yaitu telur dan kornet, ada protein nabati, ada sayurnya ya. Begitu adik-adik, mudah sekali. Semoga adik-adik bisa melakukan sendiri di rumah. Nanti seandainya belum bisa, minta bantuan mama, nggih. Demikian aktivitas hari ini. Selamat menikmati dan adik-adik bisa mengumpulkan foto aktivitas adik-adik di rumah membuat sandwich sesuai selera. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
Dadah, amin. Nah itu ya adik-adik, tadi di video di aktivitas tadi kita diajarkan bagaimana caranya membuat sandwich. Nah nanti kalau adik-adik sudah buat sandwichnya, boleh dibagikan ke keluarga, boleh ke kakaknya, adik. Nah nanti jangan lupa difoto ya, nanti bisa dikirimkan ke kakak pengasuh. Nanti fotonya kami tunggu di hari Kamis minggu depan ya. Jangan lupa ya Jangan kirimkan. Nah untuk selanjutnya, untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita mau menyanyikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, tetap bersamaku, nantiku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih buat hari ini adik-adik. Saya Mbak Hera, Saya Mbak Dias dan Mbak ini Mbak Alin. Alin. Kami pamit undur diri ya. Sampai jumpa di sekolah minggu yang berikutnya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.